Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Dalam keadaan baik-baik semua ya. Ya, ini adalah edisi perdana CBH on the road. Jadi gua mau coba bikin kontennya atau take-nya itu di dalam kendaraan. Karena beberapa kali sebenarnya gua punya informasi atau ada kabar yang menarik atau mau cepet hadirkan ke kalian. Tapi karena dalam kondisi sangat mobile, dalam situasi yang mobilitas seperti ini, jadi kadang-kadang harus ditunda dulu, nunggu sampai ke studio atau nunggu sampai ada tempat yang enak baru akhirnya ngerekam dan baru ya di-upload ya, dan itu akan kadang-kadang butuh waktu juga. Nah, ini gue pengen coba ngerekam di dalam mobil. Mungkin masih ada banyak kekurangan. Kalau suara sih kayaknya oke ya, suara nih, karena seperti biasa ini headset andalan ketika mobile atau di luar. Tapi kalau pencahayaan kayaknya gue belum bisa maksimal ya, karena belum ada tahu cara. Ini dadakan aja tadi, spontan. Jadi belum ada tools yang nanti gue akan coba ya, yang bisa mengaitkan LED lampnya supaya lebih mantap gitu ininya, apa namanya, pencahayaannya. Tapi it's okay. Jadi gue kali ini mau cerita soal 5 pemain yang tidak dipanggil oleh Sintayong. Jadi ada 5 perubahan pemain nih. Dari 27 nama yang dipanggil oleh Sintayong untuk persiapan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ini berbeda ya, 5 nama ini dibandingkan dengan skuad yang saat kita menghadapi China di Qingdao beberapa waktu lalu. Nah, tapi sebelum bahas soal itu, gue sedikit mau cerita. Jadi gue baru balik dari FX Sudirman di Senayan, Jakarta. Tentunya tadi ada meet and greets, yaitu acara nih, supaya nggak salah judulnya nih, Tour Trofi Piala AFF 2024. Nah, kira-kira itu ya. Dan tentunya pelatih tim nasional kita Sintayong itu hadir di sana dan juga ditemani oleh Ryuji Utomo. Mungkin karena sponsornya AFF ini Mitsubishi, jadi kalau nggak salah namanya AFF Mitsubishi Electric Car ya, seperti itu. Jadi mungkin dibawa pemain yang ada bau-bau Jepangnya, karena Yuji Utomo kan ada turunan Jepangnya kan ya. Ini pemain yang saat ini membela Persita Tangerang. Nah, dijadwalkan tadi sebenarnya jam 11 mulai, tapi karena ada satu dan lain hal, gue juga nggak ngerti. Padahal gue tadi datang mampir itu sekitar jam 12, udah kosong. Gue tanya, ini udah selesai ya? Gue pikir udah selesai, udah sepi. Ternyata bahkan belum mulai. Jadi baru dimulai akhirnya jam 3 sore. Nah, itu sangat rame. Jadi ada sesi juga foto dan juga tanda tangan ya dari fans yang memang sudah mendaftar dan kemudian dipilih oleh AFF. Jadi nggak semua orang bisa juga dapat kesempatan ya. Tadi rame banget. Jadi ini menunjukkan antusiasme terhadap Sintayong, terhadap sepak bola itu semakin luar biasa. Ya, kalau dulu mungkin hanya di kota-kota, di daerah-daerah pelosok yang interest atau yang yang senang gitu ya, anak-anak itu untuk ikut bola, sekarang merambah ke kota-kota besar. Dan ini bagus ya, karena bagaimanapun juga asupan dan juga basic dari anak-anak di kota besar ini pada umumnya ini lebih bagus ya. Tapi anyway, tadi juga acara itu diberikan kesempatan ya untuk media bertanya jawab, ada sesi doorstop, walaupun penuh banget, antusiasmenya luar biasa. Jadi gue mantau aja dari luar ya. Yang pasti tadi acaranya berlangsung ramai, sukses, lancar. Dan juga ada satu informasi yang mau gue share. Di saat yang sama Sintayong juga menggunakan momen tersebut untuk launching ST Foundation. Nah, gue nggak bisa terlalu detail karena ini masih belum masih digodok begitu ya, belum diluncurkan secara firm. Tapi intinya adalah menyangkut pembinaan usia dini. Nah, oke. Nah, kita tinggalkan soal meet and greet, soal AFF 2024. Gua kali ini mau bahas soal 5 pemain yang tidak dipanggil oleh Sintayong untuk pertandingan menghadapi Jepang dan Saudi nanti ya. Kenapa dan juga kondisinya seperti apa. Nah, yang pertama kita dari bagian paling belakang dulu, mungkin yang paling biar gampang, biar runtun gitu ya. Hernando Ari ini kembali tidak dipanggil, kan sejatinya dia adalah deputi ya, jadi katakanlah cadangan utama kalau Martin Paes nggak bisa. Jadi dia tidak dipanggil karena memang masalah bahunya ya. Di bahunya ada masalah. Ini gua dapat informasi dari
orang Persebaya itu bahkan patah ya katanya ya. Agak lama ya kalau bahu itu. Jadi mungkin 3 minggu, 1 bulan. Yang gue khawatirkan adalah Hernando Ari juga kemungkinan besar nggak bisa tampil di AFF nih. Ya kalau memang betul itu cedera ataupun patah bahu ya, lama ya, mungkin 2 bulan paling cepat. Jadi ini mengapa akhirnya Emriandi dipanggil. Dan Emriandi pun lagi bagus mainnya di Persis Solo. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan STY bukannya nggak nonton Liga 1 ya, dipantau juga. Cuman kan itu semua tergantung kualitas yang ada di atas lapangan gitu ya. Nadeo tetap di sana sebagai pelapis atau naik jadi kiper kedua di bawah Martin Paes. Nah itu dari Hernando Ari. Jadi ada satu lagi pemain Persebaya ya yang sama-sama cedera juga, yaitu Malik Rizaldi. Gue loncat dulu ke depan karena Malik Rizaldi ini banyak juga teman-teman yang nanyain, Malik Rizaldi mana? Karena apa yang terpop up di kepala kita adalah kemarin waktu lawan Bahrain dia mainnya bagus kan, tapi kenapa dicadangin lagi kan gitu pertanyaannya kira-kira. Dan ternyata Malik Rizaldi itu memang cedera ankle. Ini sekali lagi gue dapat infonya langsung. Jadi cedera bagian ankle deket tulang kering. Ya jadi waktu lawan PSM. Jadi kalau cedera ankle nih kayaknya sampai parah, nanti fotonya mungkin gue insert ya. Jadi mungkin 2-3 minggu paling lama, jadi udah selesai ya buat dia. Nah AFF ini juga menjadi tanda tanya, apakah nanti Malik Rizaldi bisa dimainkan atau tidak. Karena kan AFF kemungkinan besar nih akan menjadi kesempatan bagi para pemain lapis 2 kan begitu, atau cadangan di tim nasional senior. Nah itu 2. Yang ketiga adalah Asnawi. Kalau Asnawi gue rasa kita semua udah tahu dia mengalami cedera hamstring. Jadi udah 3 pertandingan sampai dengan hari ini, hari Sabtu, itu dia tidak masuk di line up bersama Port FC. Jadi kemungkinan dia diprediksi akan sembuh itu paling sekitar tanggal 10 atau tanggal 11. Itu pun pasti kan masih ada post injury. Nah ini kelihatannya nggak kena. Dan juga yang alasan berikutnya juga ya dia mungkin sekarang pilihan kedua atau bahkan ketiga ya di belakang Sandy Walsh. Yang kita harapkan adalah Sandy Walsh mudah-mudahan bugar, walaupun dia juga di klub nggak main juga nih 3 kali beruntun, tapi tetap Sandy Walsh punya kemampuan di atas Asnawi ya. Oke, itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah juga yang menjadi banyak pertanyaan, yaitu Wahyu Pras lah. Wahyu Pras dulu deh. Wahyu Pras ini memang cedera. Ini juga konfirmasi langsung dari tim dari Maluku Utara United. Dia tidak bisa tampil meskipun duo sayurinya dari Maluku Utara United bisa dipanggil. Dan mudah-mudahan gak cedera nanti. Mereka akan main hari tanggal 4 hari Senin ya. Hari Senin tuh mereka akan main lawan Persita Tangerang di Pakansari jam 15.30. Mudah-mudahan aman, karena berapa kali Yakob dan Yance kalau dipanggil ini cedera ya. Sekali lagi ini hanya kebetulan, jangan berpikir yang negatif lah. Nah kemudian yang last but not least yaitu Dimas Derajat. Nah Dimas Derajat ini kalau dari informasi yang gue kumpulin ini alasannya bukan cedera, karena masalah indisipliner. Sekali lagi atau berkali-kali gue mengatakan Sintayong itu adalah pelatih yang sangat mengutamakan attitude ya, karena ini bukan pertama kali juga Dimas Derajat bermasalah dengan indisipliner. Waktu lawan Port FC juga dia bahkan sempat bersih tegang ya, atau friksi lah dengan rekan timnya di timnas sebenarnya, Asnawi ya. Untung setelah itu diredakan ya, karena sama-sama orang Indonesia juga, sama-sama timnas gitu ya, ngapain berantem kan gitu. Kalau ada friksi sedikit ya itu wajar lah, tapi nggak sampai ribut kan, memalukan juga. Dan kemarin dia saat menghadapi Sailors ya, Lion Star Sailors, ini juga dia nanduk ya. Jadi tandukannya membuat akhirnya dia juga tertunduk ya. Jadi 2 kali beruntun, mungkin ini akan menjadi menjadi catatan juga ya, serius untuk baik Hodak, pelatih Persib, yang kemudian mencadangkan dia atau tidak memasukkan dia di DSP waktu menghadapi Semen Padang. Dan juga ini mungkin, sekali lagi ya, mungkin ini alasan dari Sintayong nggak memanggil dia. Padahal sebenarnya beberapa kesempatan terakhir dia lumayan sering dipanggil walaupun nggak selalu dimainkan, dan di Persib pun dia gacor. Tapi ya itu dia, memang kadang-kadang bukan soal permainan, bukan soal performa, tapi juga soal manner dan juga soal semangat yang dilihat dari pelatih untuk bisa dipanggil ke squad dan tampil ya. Jadi itulah edisi perdana dari CBH on the road. Jadi mudah-mudahan ya, mungkin kalau gambar kayaknya kurang oke, tapi suara bagus. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa lebih bagus lagi, dan juga tentunya bisa segera apapun informasinya tersaji untuk kalian semua. Terima kasih
udah nonton dan happy weekend.